Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan kita kenali, kalau kita kenal siapa Tuhan, kita akan sanggup mati karenanya, sebab Dia adalah segala-galanya. Kenal Allah sebenarnya satu solusi yang sudah pernah berhasil dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada bangsa Arab, dan 3/4 dunia waktu itu tunduk di bawah kepimpinan Islam. Allah Subhanahu Wa Taala bila dikenali mendorong orang yang mengenali itu untuk saling sayang menyayangi. Bapak saudaraku sekalian, Sayyidina Umar ibn Aziz, khalifah di zaman Bani Umayyah, 2 tahun 3 bulan memimpin. Dalam sejarah dibentangkan tidak ada rakyatnya yang berkrisis dan berperang, tidak ada yang berbunuh-bunuhan. Malah dalam sejarah dikatakan kambing dan serigala ketika itu pun bersahabat dan berkawan. Karena apa? Karena pemimpinnya cinta kepada Allah, takut kepada Allah. Satu ketika seorang petani di pinggir hutan melihat serigala sedang memakan kambing. Terasa di hatinya pasti sesuatu sedang berlaku kepada khalifah. Apakah khalifah sakit ataupun khalifah meninggal dunia? Benar rupanya ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz meninggal, dengan sendirinya masyarakat kehilangan kendali. Benar kata guru saya, kalau kamu mencintai Allah, maka Allah akan jadikan orang di bawah kepimimpinanmu saling cinta, mencintai dan sayang menyayangi. Kalau kamu cinta kepada Allah dan takut kepada Allah, Allah yang akan melakukan, menjadikan orang di bawah kepimimpinanmu takut berbuat salah dan dosa. Masyarakat tidak akan munafik. Kalau Allah yang diperkenalkan, jangan dulu undang-undangnya. Pengalaman, mungkin saya dan kita semua, saya baru ngobrol dengan salah seorang sahabat saya dari Prabu Mulih. Beliau berangkat umrah di Jeddah, naik pesawat langsung Jordan, kemudian transit Jordan, kemudian ke Bangkok. Dari Jeddah banyak orang yang ibu-ibu yang memakai hitam-hitam, pakaian yang tertutup. Belum sampai lagi ke Bangkok, Thailand, tidak ada lagi yang berpakaian itu. Saya pernah sekali ketika bertugas di Nanggro Aceh Darussalam, 2 tahun sebagai konsultan syariat Islam, naik selawah air waktu itu. Ibu-ibu naik pesawat semua pakai tudung. Sebelum turun di Medan, tudung lenyap, entah tuyul mana yang mengambilnya. Tapi saya tidak menyalahkan ibu-ibu dan putri-putri saya. Kalau saya ulama, saya yang mesti dicambuk terlebih dahulu. Kalau saya pemimpin, maka saya yang mesti disebat terlebih dahulu. Kalau saya orang tua, maka sayalah sebagai orang tua, ayah dan ibu yang mesti dipertanyakan dan dipersoalkan. Karena mereka hanya dipaksa bersyariat, tapi tidak dikenalkan dengan yang punya syariatnya, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Undang-undang diterapkan, mereka akan takut dengan undang-undang di mana di tempat itu dilakukan undang-undang ataupun hukuman. Bila mereka keluar dari tempat itu, maka bebas mereka berbuat kejahatan. Tetapi bila Allah dikenalkan kepada hati mereka, kemana pergi mereka membawa perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yakin apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Kebaikan sebesar debu Allah akan lihatkan, Allah akan persaksikan, kita sendiri akan melihat hasilnya. Sebesar debu pun nanti kita akan lihat. Apalagi kalau sebesar gedungan ini kita gunakan untuk mengenal Allah, mengenalkan Allah,
Di gedung ini kita jadikan hati kita supaya takut pada Allah. Tentu akan jadi saksi dinding-dinding ini. Kursi-kursi, meja-meja akan menjadi beri saksi pada kita. Benar pada malam itu si Fulan bin Sepulan, si Fulan, mereka merintih menangis ingin mengenalmu ya Allah. Bersaksi mereka. Tapi ingat, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kejahatan sekalipun sebesar debu, dia juga akan melihat. Allah akan perlihatkan. Kalau sebesar debu kejahatan pun nampak, bagaimana kalau sebesar rumah yang kita gunakan bukan untuk menyembah Allah? Bagaimana orang di bawah tanggung jawab kita, anak dan istri kita tidak kita didik sehingga mereka tidak kenal dengan Allah? Tentu nampak. Bagaimana kalau sebesar bola kita ambil yang bukan hak kita? Bagaimana kalau 1 juta kita ambil bukan hak kita? Tentu nampak. Sedangkan sebesar debu pun nampak di sisi Allah. Benar adanya, bila Allah dikenali, datang rasa cinta, datang rasa takut kepada Allah. Itu mendorong kepada kita untuk berbuat baik, dan itu juga akan menjadi benteng supaya kita meninggalkan kejahatan. Hari ini kita saksikan bukan undang-undang satu negara tidak baik, baik, semua baik. Tetapi karena tidak dikaitkan dengan yang satu, yang maha, maka orang tidak takut melanggar undang-undang hari ini. Ada ditembak, ada dipukul, ada dibakar massa. Besok muncul lagi, lebih handal lagi, lebih sadis lagi. Kejahatan muncul di mana-mana. Bukan lebih berkurang, bukan makin berkurang, makin ditayangkan. Bagaimana akibat orang berbuat jahat. Besok muncul lagi, besok muncul lagi. Syariat Islam pun akan nasibnya akan sama dengan ideologi ciptaan manusia bila tidak dikaitkan dengan yang punya syariat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kenalkan kepada generasi muda kita Allah. Allah lah sumber segala-galanya. Allah yang memberikan udara kepada yang kita hirup. Tanpa campur tangan kita untuk mendatangkan udara ini. Ketika ini pun, ketika kita tidur pun, tidak ada usaha kita sedikit pun untuk mendatangkan oksigen yang kita hirup setiap detik. Tidak malukah kita kepada Allah? Kita dari setitis air yang hina, Allah jadikan kita suka kepada kesucian dan kebersihan. Kita dari segumpal darah, lalu Allah jadikan pada kita tulang belulang yang kokoh, mampu berjalan, mampu memikul beban tanggung jawab. Dari dalam kandungan perut ibu kita yang gelap gulita, diizinkan kita dilahirkan ke permukaan bumi, ke milik Allah ini yang terang benderang. Tidak malukah kita? Kita berpijak di bumi Allah, kita menjunjung langit Allah, kita hirup udara kepunyaan Allah, kita minum dan mandi milik Allah air itu, kita bercahaya dari sinar rembulan dan matahari kepunyaan Allah. Kenapa kita lupa diri? Bila orang tidak kenal dengan Allah, kita saksikan